Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info Jati Bulak dimanapun berada. Hari ini kami memulai untuk mencoba berkeliling Bekasi dan untuk mengetahui tentang wisata-wisata yang ada di seputaran Bekasi. Hanya saja kami belum berkesempatan untuk menuju ke lokasinya dan kita coba membaca dulu di Wikipedia. Dan semoga suatu ketika kita bisa menuju ke sana ya. Oke deh. Baik, hari ini kita mau menuju ke Gedung Juang Tambun nih ya. Baik, langsung aja Chandra baca saja. Gedung Juang Tambun adalah sebuah situs sejarah yang terletak di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Dan saat ini, Gedung Juang Tambun difungsikan sebagai Museum Bekasi yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Wow, Kabupaten Bekasi luar biasa ya. Dan ini adalah salah satu fotonya ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini ada beberapa informasi ya tentang Gedung Juang Tambun ini. Baik, kita langsung menuju ke sejarahnya. Ya, Gedung Juang Tambun dibangun dengan dua tahap oleh seseorang atau seorang baba bangsawan dan tuan tanah, Ko Cheng Ke, Lieutenant der Chinesen. Ia mempunyai dua saudara laki-laki, Lieutenant Ko Cheng Chun dan Lieutenant Ko Cheng Po. Ayah mereka adalah seorang tuan tanah bernama Lieutenant tituler dan Der Chinesen Ko Tian Sek. Setelah kematian Lieutenant Ko Cheng Ke, kepengurusan baik tanah partikuler maupun Landuis Tambun jatuh ke tangan putra sang lieutenant yaitu Ko Un Hui. Ia adalah adik Oge Ko yang dimakamkan di mausoleum tersohor dan mewah di Petamburan. Sepupu mereka yang paling terkemuka pada era kolonial adalah Ko Kim An, Mayor der Chinesen, terakhir di Batavia yang adalah putra paman mereka, Lieutenant Ko Cheng Chun. Tahap pertama pembangunan mulai pada tahun 1906 dan selesai tahun 1910. Jadi kurang lebih 4 tahun ya. Dan kemudian tahap kedua tahun 1925, pada awalnya halaman depan Gedung Juang Tambun yang terlihat dari Jalan Hasanuddin ini banyak ditanami oleh pohon mangga yang pada masa itu tidak begitu dikenal di kalangan masyarakat wilayah Tambun dan Bekasi. Ya, Landuis dan tanah partikuler Tambun disita dari keluarga Kon van Tambun pada tahun 1942 di tengah penjajahan Jepang. Pada saat Perang Kemerdekaan melawan Belanda, Gedung Juang yang saat itu dikenal dengan nama Gedung Tinggi dijadikan tempat pertahanan oleh para pejuang kemerdekaan yang itu berpusat di wilayah Tambun dan Cibarusah. Gedung Juang Tambun ini berlokasi hanya beberapa kilometer dari perbatasan wilayah terluar Batavia, yaitu wilayah Sasak Jarang, yang kini menjadi wilayah perbatasan antara Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dan Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Nah, mungkin teman-teman juga tahu ya kalau Sasak Jarang adalah salah satu wilayah ya yang ada di Jatibulak ini kalau nggak salah ya, begitu ya, masih di RW 1 kalau nggak salah. Dan akibat pertahanan Belanda di wilayah Bekasi sering diserang, maka Belanda sering meninggalkan tempat pertahanannya di wilayah Bekasi dan menarik diri untuk memperkuat wilayah pertahanannya di Klender, yang kemudian menjadi batas wilayah antara kota Bekasi dengan Jakarta Timur. Nah, gedung ini juga menjadi tempat perundingan pertukaran tawanan antara Belanda dengan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Pejuang kemerdekaan Indonesia dipulangkan oleh Belanda ke wilayah Bekasi dan tentara Belanda dipulangkan ke Batavia melalui stasiun Tambun yang lintasan relnya terdapat tepat berada di belakang gedung ini. Ya, pada masa penjajahan Jepang, pada tahun 1943, tentara Jepang mengambil alih gedung ini dan dijadikannya sebagai salah satu pusat kekuatan dalam menjajah Indonesia. Pada akhir masa penjajahan Jepang, terjadi sebuah peristiwa besar, pembantaian tentara Jepang oleh pejuang kemerdekaan Indonesia, di mana tentara Jepang yang tadinya atau yang pada saat itu menggunakan kereta api melintasi wilayah Bekasi
hendak meninggalkan Indonesia melalui Bandara Udara Kalijati, Subang, relnya dibelokkan ke rel buntu yang membuat kereta terperosok. Kemudian tentara Jepang yang sebagian besar tidak bersenjata, dikarenakan mereka menyimpan senjatanya di gerbong barang, dibantai oleh pejuang kemerdekaan Indonesia dan mayatnya dibuang di Kali Bekasi. Iya, pada masa pertahanan, iya, masa mempertahankan kemerdekaan. Setelah Jepang menarik diri dari Indonesia pada tahun 1945, KNI atau Komite Nasional Indonesia menjadikan Gedung Juang Bekasi sebagai kantor Kabupaten Jatinegara. Tidak hanya menjadi kantor kabupaten, gedung ini juga dijadikan sebagai sebagai menjadi tempat pertahanan dan pusat komando dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari tentara sekutu yang hendak menjajah Indonesia kembali. Pada akhir 1947, Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dan melakukan agresi militer pertama, dan Gedung Juang Bekasi pun dapat dikuasai oleh Belanda setelah melakukan serangan bertubi-tubi hingga tahun 1949. Namun, tahun 1950, pejuang Indonesia dapat merebut kembali gedung ini. Setelah gedung ini berhasil dikuasai oleh wilayah Tambun, berhasil diamankan, dan wilayah Tambun berhasil diamankan, maka aktivitas pemerintahan kembali dilakukan di gedung ini. Tercatat pada tahun 1950, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bekasi menempati gedung ini kali pertama. Disusul oleh kantor-kantor dan juga jabatan lainnya hingga tahun 1982. Pada tahun 1951, gedung ini diisi oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Batalion Kian Santang, lembaga wakil rakyat pun pernah berkantor di gedung ini hingga tahun 1960. Di antaranya DPRD sementara, DPRD tingkat 1 Bekasi dan DPRD GR hingga tahun GR itu mungkin gotong royong kalau nggak salah ya. Hingga tahun 1960. Pada tahun 1962 dijadikan tempat tahanan politik Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1982, Bupati Bekasi yang juga seorang budayawan, Abdul Fattah, yang menjabat dari tahun 1973 sampai 1983, membentuk Akademi Pembangunan Desa atau APD di wilayah Tambun dengan menggunakan Gedung Juang Tambun sebagai kampusnya. Akademi Pembangunan Desa atau APD ini pada masa sekarang telah menjadi Universitas Islam 45 Bekasi. Oh, ternyata begitu ya. Dan telah memiliki kampus sendiri di dekat saluran irigasi Tarum Barat atau Kalimalang di Jalan Cut Mutia, Kota Bekasi. Ya, di masa sekarang atau masa modern saat ini, pada tahun 1999, gedung ini pernah menjadi kantor sekretariat pemilu dan dinas kebersihan serta pertamanan, serta kantor pemadam kebakaran. Dan pada waktu itu ketika Chandra sedang mencari pekerjaan, waktu itu Chandra pernah ke sana ya. Itu dipakai untuk kantor tenaga kerja. Luar biasa ya. Dan saat ini gedung ini dijadikan Museum Bekasi dengan renovasi yang selesai dilakukan pada tahun 2020. Dan yang lebih keren lagi adalah di sana ketika waktu itu Chandra berkunjung ke sana, itu adalah sebagai museum IT IT pertama kalau nggak salah ya di Indonesia. Luar biasa teman-teman ya. Baik, pokoknya segera saja hadir ke sana teman-teman, ke Gedung Juang atau Museum Bekasi ya. Untuk yang lainnya atau aksesnya kita lihat ya. Akses dari dan menuju Gedung Juang Tambun ini bisa menggunakan berbagai moda transportasi. Itu diantaranya melalui kereta api stasiun Tambun ya. Ada KRL komuter lain Cikarang terletak di belakang gedung ini, dan selain itu Gedung Juang Tambun juga dapat dicapai dengan angkutan kota yang lainnya, yaitu diantaranya angkutan perkotaan Isuzu Elf ya, tujuan Cikarang, angkutan Kabupaten Bekasi, Koasi K23, kemudian Koasi K16, Koasi K36, Koasi K39C, begitu ya teman-teman ya. Luar biasa nih foto-fotonya teman-teman ya. Foto terbarunya malah belum ada nih ya. Ini mungkin foto terbaru juga ya teman-teman ya. Pokoknya begitu teman-teman. Wah, ada Chandra nanya tuh kediaman keluarga Ko Van Tambun di Batavia. Baik teman-teman, itu aja untuk hari ini. Sampai ketemu di waktu dan gelombang yang tidak berbeda, masih di Info Jati Bulak. Saya Chandra
Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.